Kenapa? Karena itu adalah investasi berkedok robot trading. Modal cukup hanya 1.000 dengan akurasi 80% anti margin call karena tersedia fitur stop loss dan trading stop. Kalau nggak di-verify, orang nggak percaya, Pak. Iya. Kan gitu ya, Pak Iya. Anies ya. Jadi MetaTrader 4 itu adalah platform yang lebih awal. MetaTrader 5 yang lebih update. Kalau kita boleh ngomong handphone, ya iPhone 11 sama iPhone 13 sama-sama iPhone, tapi lebih update. Itu doang Pak ya. Nah, jadi MT5 ini dia lebih canggih, lebih banyak indikatornya juga lebih banyak. Fitur-fiturnya lebih banyak. Fiturnya betul, fiturnya lebih banyak dan pasarnya lebih banyak. Kalau MetaTrader 4 itu terbatas biasanya forex commodity. Tapi kalau di MetaTrader 5 dia sudah ada fitur untuk CFD. CFD itu misalnya kalau Bapak mau beli saham Apple, mau beli saham Microsoft, mau beli saham Google, ada. Nggak mata uang aja. Nggak mata uang aja. Tapi saya nggak akan masuk ke situ karena fokusnya saya bukan lagi mau promoin MetaTrader nih ya, tapi saya ingin menjelaskan. Nah di dalam MT5 ini dia ada cryptocurrency juga. Misalnya kalau Bapak mau beli Bitcoin, Bapak mau beli Ethereum, koin-koin itu Pak, cryptocurrency. Caranya gini Pak, Bapak klik kanan, ya masuk ke klik kanan, masuk ke simbol Pak, ya simbol. Nah di sini kita bisa pilih, kita mau trading apa. Oh misalnya saya mau trading forex, ya forex kan berarti umum ya Pak ya. Pound sterling, Swiss franc, euro, Japanese yen, Australian dollar, Canadian dollar. Itu kan Bapak pasti udah tahu lah ya, umum ya Pak. Kalau Bapak ngomong MetaTrader 4 pasti tahu isinya. Nah, kalau misalnya kita ngomong yang satu lagi selain forex apa? Oh, komoditi, misalnya apa? Metal. Oh, silver, ya kan? Emas, gitu kan? Nah, ini ada palladium, ada silver, yang macam-macam. Ini komoditi yang nggak ada di MetaTrader 4. MetaTrader 4 ada. Oh ada ya? Ada. Ini masih ada. Lalu misalnya Bapak mau trading energi, ya, ini juga bisa kita lihat dalamnya apa. Oh, ada oil, ada gas, ada crude oil. Nah, ya. Nah, misalnya Bapak mau lihat, oh, ini saya udah tahu lah. Nah, misalnya saya mau trading apa yang sekarang lagi banyak orang lagi hype, lagi banyak orang trading kan. Misalnya saya mau trading kripto, ada Bitcoin, ada Ethereum, ya, ada Litecoin, Dash, Ripple, dan lain-lain gitu Pak. Koin-koin gitu loh Pak. Iya. Ada Dogecoin, ya banyak ini Pak. Jadi ini merupakan ya pembaharuan atau update dari MetaTrader 4. Ya. Nah, kita punya software bisa dijalankan di semuanya. Nah, semuanya bisa. Tetapi sejauh ini pengujian kita yang paling bagus itu masih forex dan komoditi. Yang sudah teruji. Kalau yang lain belum. Saya belum pernah masuk ke situ. Walaupun bisa dijalankan. Benar sekali Pak. Jadi walaupun bisa dijalankan, tetapi belum saya uji ke sana. Karena apa? Banyak Pak PR-nya Pak. Mau pilih yang mana Pak? Gitu loh. Tapi apakah bisa jalan? Bisa. Berfungsi. Nah, hanya memang ya kita mau pilih yang mana, banyak sekali kita. Yang pilih yang gampang-gampang deh, misalnya kayak euro gitu ya. Euro gitu kan, Bapak tahu euro itu adalah mata uang Eropa gitu kan. Ada fisiknya gitu ya. Oke, ini saya sedikit jelasin ya Pak ya. Nah, lalu dalam melakukan satu pengujian Pak, itu juga bukan satu hal yang gampang ya Pak ya. Jadi sebelum kita jalankan software ini ke dalam satu account, kita tes dulu Pak. Ada yang namanya disebut dengan backtest. Backtest itu adalah pengujian data ke belakang untuk memprediksi data masa depan. Sekarang saya akan tunjukin Bapak. Ya, sekarang saya akan tunjukin Bapak. Nah, kita masuk ke view, ya, kita masuk ke strategi tester. Nah, di sini juga ada pasti. Ini belum keluar mata uang. Nggak apa-apa, cuma buka ini aja. Nah, jadi Bapak masuk ke view, ya, masuk ke strategi tester. ya, Ada, diklik. ada.
belum kita nggak kita masukin, belum kita ke sono gitu. Udah ya. Oke, sekarang kita gimana cara ngujinya? Nah, sekarang cara ngujinya kita pilih software dulu. Yang kita mau pakai adalah Fastcalc, ya. Simbolnya apa? Euro, ya Pak ya. Iya. Lalu time frame yang kita pakai apa? M1 ya Pak ya. Lalu data yang mau diambil data kapan? 1 tahun ke belakang, yaitu hari ini tanggal 8 September 2022 sampai tanggal 8 September 2021. Berarti 1 tahun ke belakang ya Pak ya. Oke, forwardnya ini no, delaynya kita random, dan kita ambil model ini adalah everything based on real tick. Artinya data yang paling detail mendekati dengan forward test. Ya, depositnya. Nah, depositnya mau berapa? Oke, saya nggak mau deposit besar-besar, misalnya $100. Berarti setara dengan 1,5 juta. Ya Pak ya. Kita isi 100. Mata uangnya apa? USD. Ya. Kalau mata uang lain bisa, tapi kan biasa pakai USD ya Pak ya. Leverage-nya 1:500. Ya Pak. Nah, di bagian input kita akan coba dengan settingan pabrik. Artinya ini belum kita setting apapun. Kita belum ganti apapun, ya. Lalu kita klik start. Kita lihat dalam waktu setahun jadi berapa $100 itu? Dari $100. Dari $100. Kita klik ya Pak ya. Tapi ini belum kita setting ya Pak. Saya mau nunjukin kalau settingan pabrik jadinya kayak apa gitu. Oh ini belum disetting. Belum disetting. Ya, kalau loss Bapak nggak usah heran karena belum disetting. Saya mau nunjukin before dan afternya gitu. Oke, saya klik start ya Pak ya. Start. Nanti di sini jalan nih Pak. Nah, jalan ya. Jadi butuh waktu kurang lebih 2 menit. Nah, kita lihat grafiknya. Nah, turun Pak. Dari $100 rugi dia Pak. Itu ya $100 itu atas itu. Iya, itu kan $100. Grafiknya turun dia Pak. Jadi di 57 itu. Nah, jadi 44 dan lain-lain lah. Tahu nggak alasannya kenapa Pak? Saya Belum disetting. Iya, tadi dibilang belum disetting. Ah, belum disetting. Belum diapa-apain. Ya, saya mau nunjukin yang loss dulu Pak. Jadi saya nggak mau nunjukin profitnya doang. Iya. Harus ada loss, ada profit gitu ya. Nah, ya. Oke. Saya mau lihat ini sampai selesai. Di sini adalah jarak tempuhnya. Ini Pak ya. Jarak tempuhnya, tungguin aja sampai dia benar-benar selesai. Nah, jadi Bapak lihat, oh ternyata kalau belum disetting robot bisa loss. Itu robot buatan kita. Iya. Ya, belum disetting. Hmm. Oke. Belum kita kotak-atik. Iya. Nah, nanti saya akan tunjukin kalau kita setting jadi gimana. Nanti sengaja saya tunjukin, teman-teman bisa lihat di rumah juga, ini loss Pak. Rugi ya Pak ya. Dari $100 kita lihat ruginya jadi berapa. Kita masuk ke sini Pak, backtest. Historic quality 100%, artinya datanya sempurna. 1 tahun ke belakang data sempurna, oke. Initial deposit $100 ya Pak ya. Iya. Dalam waktu 1 tahun jadi rugi $98. Berarti sisanya 1,4 lah, $1,4. Berarti kan rugi ya Pak ya. Nah, sekarang saya akan tunjukin bagaimana cara membuat software ini membuat profit. Tapi ini Bapak harus tahu dulu, ini rugi ya Pak ya. Iya, belum kita setting. Nah, sekarang saya akan masuk ke input Pak. Kita masuk ke input. Di sini kita akan masukin sebuah plugin tambahan. Ya, kita masukin plugin tambahan. Ya. Nah, ini kita cari yang kita punya bermacam-macam template Pak. Kita cari yang ini ya Pak ya. Klik, kita pilih. Kita masuk lagi ke setting. Di sini semua sama Pak. Software sama, simbolnya sama, datanya juga sama. Ininya semua sama, nggak ada yang saya rubah ya Pak ya. Iya. Ya, modalnya tetap 100 Pak ya. Kita klik start. Ya Pak ya, kita klik start. Top. Ya, ini saya refresh dulu Pak. Oke, ini sudah berubah. Nah, udah. Oke, saya klik lagi start. Top. Ini udah jalan nih Pak. Ya. Tadi kan kalau belum kita setting rugi ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita lihat hasilnya setelah kita setting? Ada perubahan apa itu? Ya. Nah, sekarang dia masih ada penurunan, ya. Tapi kan ini butuh waktu 1 tahun. Kalau misalnya ini rugi, nanti kita ambil plugin yang lain lagi. Pokoknya kita cari plugin yang membuat software ini bagaimana membuat profit. Yang tadinya langsung ke bawah begini, nah ini dia ada naik. Nah, nanti kita lihat hasilnya terakhir profitnya jadi berapa ya, Pak? Hanya dengan modal $100 doang Pak. Apalagi kalau 1.000 kan gitu kan. Iya. Nanti saya lihatin modal 1.000 jadi berapa.
Ya kan? Udah, selesai. Nah, ya dia turun lagi, nggak apa-apa. Namanya trading dulu itu pasti ada naik ada turun. Dia berjalan, nanti Bapak lihat ini aja. Kalau di hijaunya penuh berarti udah selesai. Ya. Tapi kalau misalnya ini waktu tempuh namanya Pak. Waktu kita melakukan uji cobanya, ya butuh waktu kurang lebih 3-4 menit lah. Nah, ini masih di sekitar sini ya belum. Jadi yang itu sudah disetting ini ya Pak? Ini yang sudah disetting. Ya minimum sampai sekarang Bapak lihat dia nggak MC, dia nggak loss gitu ya. Nah, dia mulai naik gitu loh Pak. Nah tuh udah mulai naik ya Pak. Nah, jadi pengujian sebuah software itu rumit Pak. Iya, jadi Sampai harus begini sekali ya. Iya, sampai detail gitu Pak. Lihat, sekarang sudah profit 231, artinya sudah 100% lebih profitnya Pak. Dia naik turun nggak apa-apa, karena ini trading real Pak. Bukan yang di setting-setting, bukan yang kita edit-edit, bukan. Ini murni riset gitu. Ya, 1 tahun Ke depan. sampai sekarang. Iya. Itu udah 500. Kan itu turun naik nggak apa-apa, ada turun naik nggak apa-apa. Nanti saya juga bisa kasih lihat dia buy di berapa, sell di berapa lot, ada semua datanya Pak. Saya bisa kirim ke Bapak nanti. Tuh. Kan udah 1000 tapi turun lagi kan? Nggak apa-apa Pak, trading dulu memang begitu. Itu dari 100 loh Pak, jadi dia berjuang Pak. Dia 100 deh Pak, berjuang. Nah, kita lihat hasil akhirnya berapa gitu ya Pak ya. Masih sekitar 30 detik lagi lah. Nah, ini sempat turun, ya kan? Turun naik biasa Pak. Dalam trading itu biasa. Nah, naik lagi. Saya lihat itu baru bulan Juli. Iya, ini kelihatan nih, bulan Juli 9. Pokoknya sebentar lagi selesai nih Pak ya. Iya. 10 detik lagi. Berapa hasilnya kan penasaran gitu ya? Berapa hasilnya? Kita lihat. Kita masuk ke hasil backtest ini Pak. Historic quality 100% ya Pak. Nggak ada Nggak ada manipulasi ya. Modalnya berapa? Bapak lihat. $100. Profitnya berapa? Berarti dalam waktu 1 tahun total net profit 1000 berarti 1000% Pak. 1000%. 1000% ini kalau misalnya kita bagi 12, ya misalnya saya bagi pakai kalkulator ya Pak ya, 1001 ya, 1001 dibagi 12, berarti sebulan profitnya 83 dolar dan 83% juga berarti. 83%. Iya. Dari 100 ya. Ya 100 ya Pak ya. Nah ini hasilnya tuh Pak. Gross profitnya berapa? 3.397. Ada lossnya berapa? Ini. Jadi ini kurang ini saya hitungin ya Pak ya. Ini gimana ya? Ya, ini kalkulator ya. Cara ngitungnya 3.000 Iya. gross profit ya. 3.397 dikurang 23 96. Hasilnya berapa? Ini. Paham ya? Nah, ini sih ya. Oke. Sekarang gimana kalau saya pakai modal $1.000? Pasti lebih besar. Nah, kita lihat. Pasti lebih besar, tetapi apakah persentasenya sama? Saya kan nggak tahu. Oh, iya. Nah, kita lihat ya Pak ya. Iya. Ini real, kita nggak tahu sama sekali nggak tahu. Apa jangan-jangan pakai 1000 malah loss gitu kan? Bisa aja. Kita lihat nih Pak, kita kristal. Di mata uang yang sama, Mata uang semua sama, ya Pak ya. Nah, kita lihat di grafik. Ya. Nah, ini sempat ya awal-awal turun dulu. Nah, ini butuh waktu kurang lebih 3 menit lah. Ya, ini masih berjalan, ya kan? Jadi kalau awal-awal kita pakai software, kalau awal-awal dia rugi, nggak apa-apa, karena kenyataannya memang awal-awalnya minus gitu. Tapi kita lihat hasil terakhirnya gimana gitu kan? Ini masih berjalan nih Pak. Nah sambil ini nunggu berjalan, masih kurang lebih 2 menit, Anies mulai apa? Ya saya mau bercerita pengalaman saya aja. Kenapa? Jadi yang ini bukan saya bertanya, mungkin kalau misalnya salah Ya. bisa diluruskan oleh Pak Andre. Kan saya kemarin itu menggunakan saham ya. Apa itu? Nah, kami suruh mempelajari. Makanya saya tertarik lagi ini. Itu tadi saya lupa cerita. Jadi ini kesannya kita menunggu jadi jangka panjang. Iya. Jadi yang saya pelajari juga kalau saham, apa reksadana dan yang lain-lainnya kayak begitu. Nah ini jangka panjang. Jadi saya ingat ini setahun, kita menunggu setahun. Betul. Dan profit sekian. Betul. Menggunakan software yang sudah dimodifikasi. Betul. Nah, berarti saya nggak salah ya ini. Nah, Saya justru lagi
mensinkronkan dengan apa yang saya itu kan selalu memberikan notif-notif buat kita belajar. Karena saya kembali lagi saya tertarik dengan ini gitu. Jadi saya pikir ini mungkin harus jangka panjang saya menunggu. Betul, karena kalau yang real Pak, nggak ada yang instan Pak. Pasti butuh waktu. Ya, kalau dalam cerita kita ini kita butuh waktu 1 tahun. Betul. Tetapi kan hasilnya kelihatan Pak, 1 Betul. tahun jelas kelihatan gitu. Kalau yang instan-instan, jadi nanti kita malah jadi seperti judi Pak. Kita bukan lagi berjudi, kita benar-benar investment, long term investment gitu loh Pak. Nah, kalau yang jangka pendek mau cepat untuk kaya, nanti jadi kayak itu kan, jadi kayak binary option. Kita kan bukan di situ, kita kan jual beli. Nah, kayak apa? Ganjil genap besar kecil lah, ya kan Pak? Iya. Kita bukan itu. Kita benar-benar pikirin jangka panjang, $100 jadi 1.000 setahun. Ya memang kita mesti sabar nih, ya kan? Jadi saya mempelajari waktu saya dulu pertama itu, saya itu sepertinya maunya instan, mungkinnya pikirannya begitu. Makanya bisa justru Pak. Makanya saya nggak bisa pernah profit, nggak pernah kehilangan semua. Karena mindset Bapak adalah saya mau cepet modal kecil untuk besar. Betul. Masalahnya nggak ada di dunia ini begitu Pak. Paham maksud saya Pak ya? Paham. Kita mau modal kecil, misalnya saya mau modalnya $100, tapi sebulan saya mau dapat 10 juta. Kan nggak ada Pak. Iya betul. Saya paham sekali karena waktu ini masih ada notifikasi buat saya itu untuk kita belajar saham itu ada di. Iya. Nah saya mempelajari gitu, jadi ya nggak ada. Jadi harus itu harus berapa lama? Misalnya 3 tahun, 5 tahun. Nah saya kan masih buat. Nah mungkin takut saya salah ucapkan. Nah seperti itu ya. Betul. Kalau ini sebenar-benarnya. Betul. Kalau ini kita nggak sampai 3 tahun sih, setahun. Ya betul. Yang saya pelajari dari BDE. Ya. Kalau saham ya memang agak lebih panjang jangka waktunya. Ya saya nggak tahu returnnya proyeksinya saya nggak tahu berapa persen. Tapi kalau ini kan kita bisa tunjukin data. Gitu. Nah ini masih jalan ya Pak ya. Dari 1.000 loh Pak, sekarang menjadi 11.501. Kita lihat hasil akhir ya Pak ya. Ini kan masih berjalan nih. Nanti saya akan balik lagi ke MK5. Kita mau lihat itu orang yang profit ribuan persen berapa lama. Paham ya Pak ya? Sekarang ini udah selesai Pak. Kita masuk ke backtest. Historic quality 100% ya Pak ya? Depositnya berapa? 1.000. Lalu profitnya berapa? $8.711. Kalau kita kali pakai kalkulator Pak, 8.711 dikali $15.000, 150 juta. Kita bagi nih 12 bulan. Kan kita pakai sebulan taruh udah berapa gitu sebulan? Kita bagilah 12. Berarti sebulan kita dapat profitnya adalah 10.488. Ini cukup Pak, harusnya kan? Udah lebih dari cukup gitu untuk sebuah investment jangka panjang gitu. Iya. Jelas ya Pak ya? Ini setahun. Sekarang saya akan balik lagi. Kita mau lihat MK5 orang. Ya kita lihat di sini Pak ya. Ini sudah jalan yang kita punya 19 minggu Pak. 19 minggu profitnya 150%. Berarti kalau kita pakai kalkulator 150 dibagi 19 minggu, seminggu saya profit 7,8% Pak. Seminggu ya Pak ya. Berarti sebulan dikali 4 31% profit. Ini data nih Pak, real. Coba kita lihat yang orang-orang bule ya Pak ya. Kita lihat orang-orang bule. Nah, pasti lebih bagus ya. Kita lihat ya. Ini orang ini ya, Igor Slepnev, orang Rusia Pak ya.
dia profit 1.232%. Berapa minggu? 55. Ya udah kita hitung kalkulator aja. 1.232 dibagi 55 minggu. Berarti seminggu dia profit 22%. Kalau melipat sebulan berapa? Sebulan. Ini yang apa? Yang canggih-canggih lah, yang top lah, top ya. Nah, kita lihat lagi nih, misalnya Bapak, wah ini oke lah, kita bisa lihat. Sekarang kita lihat yang lain, misalnya kita lihat yang lain nih Pak ya. Ini orang berhasil ya Pak ya. Nah ini lebih lama lagi nih Pak, 157 minggu. Kita coba pakai kalkulator. 1.143 dibagi 157 minggu. Berarti seminggu profitnya 7%, berarti sama Pak, sama ya. Dikali 4. Malah lebih kecil tadi. Pak Andre 31. Iya, 29. Berarti kalau saya 157 minggu lebih besar daripada ini. Nah, ini cara itu. Jadi pesan saya adalah trader dunia yang diakui oleh MT5 nggak ada yang instan, nggak ada yang apa seminggu, sebulan profit atau nggak ada itu Pak, bohong semua itu. Harus mereka membutuhkan waktu. Ini 157 minggu ya. Nah, kita lihat nih Pak, ini yang orang Indonesia deh, nih ya Pak ya, Rinaldi, Adi Saloswa, ini Indonesia Pak ya. Kita lihat, profitnya 449 ya. Nah, kita lihat pakai kalkulator. 469 dibagi 105, kan gini ya? 17 kali sebulan 17%. Dia juga full robot itu. Coba kita lihat ya. Full robot. Algo trading 100% full robot. Iya kan ya? Betul. Berarti Bapak udah dapat ilmu kan? Jadi ya. Baru bisa melihat itu. Ya kan? Kan dulu nggak ngerti nih cari laba-laba. Ngapain kayak gitu? Iya betul ya. Udah nggak dibohongin orang lagi Pak. Udah jelas, oh ternyata cara ngeceknya begini loh. Oh saya mau lihat trading story ini loh. Iya. Ya dia trading di mana, di GDP, lotnya berapa. Ya kena komisi juga kok Pak. Itu ada komisi. Iya. Karena komisi itu memang untuk broker. Ya, ada swap juga, ya profitnya berapa, ada loss juga, jatuh bangun juga Pak. Tuh Pak, real Pak. Nggak ada yang biru semua, nggak ada Pak. Saya nggak ketemu di FPL biru semua. Bohong itu. Editan gitu loh Pak. Editan, Photoshop. Ya. Nah, sekarang saya balik lagi nih Pak ke sini Pak ya. Oke. Sekarang saya tanya sama Pak Anies ya. Ini kan kita ngomong euro. Kita akan lakukan satu percobaan lagi. Bapak pilih mau pair apa? Selain emas nih. Kalau emas terlalu volatile. Bapak pilih satu. Saya sukanya itu ya, apa? Pound sterling USD. Pound sterling USD. Ya. Coba kita coba ya. Tapi saya nggak tahu nih hasilnya nih Pak. Apakah bagus atau saya nggak tahu. Ya. Nah, ini saya default. Artinya kita pakai settingan belum disetting dulu ya. Kita lihat ya hasilnya. Ini semua sama ya Pak ya. Pascal, simbol USD, ininya sama, satu toko belakang. Ini semua sama. Modalnya 1000 ya Pak ya. Kita coba. Kita lista. Dia download dulu history itu Pak. Nah, dia download history. Satu toko belakang dia download kan. Iya. Habis itu kita masuk ke graph. Ya, ini belum jalan ya Pak. Ya tunggu aja kalau gini belum jalan. Karena dia harus download data dulu. Maksudnya jadi mata uang itu dia akan naik. Iya kan Bapak tadi pilih pound sterling. Iya. Ini kita lagi mau jalanin pound sterling, tapi karena ini kita belum pernah ini, dia download dulu data. Jadi benar-benar dia ngambil data dulu Pak. Jadi 12%. Jadi data yang setahun ini kan, setahun dari kemarin ke sekarang. Iya, diambil. Ya. Data dari
MetaTrader 5. ya. Nggak akan ada yang korup gitu, atau apa, nggak ada yang data, nggak akan ada yang rusak ya? Nggak ada. Kalau ada rusak dia pasti ada tertulis, misalnya 99% gitu. Ada tandanya tadi. Kayak tadi kan 100%. 100% artinya sempurna. Semuanya kayak itu Ya. ya pasti hasil akhir. Ya. Tapi memang data itu disimpan oleh MetaTrader ini, Bisa store, Pak. Bisa store. servernya disimpan. Gitu kan. Kita kalau gini ya nunggu, Pak. Nah, ini kan lagi jalan nih, Pak. Ini kan lagi jalan. Iya. Kalau yang tadi yang manual, yang tadi kan kita 100% robot. Yang manual tadi yang orang mana ya? Rusia. Orang Rusia. Iya, ini Pak. Orang Rusia itu berarti kalau dikategorikan dia manual itu berapa lama ya? Atau Ini nih Pak. itu ya? Ini manual Pak. Algo tradingnya manual ya. Oh, 55 minggu. Nah, ini berarti dia jago dia trading ini. Dia manual. Manual ya. Dia nggak pakai software. Jadi orang kayak gitu dikategorikan orang yang gimana ya? Full time trader dia. Full time trader. Nah, dia kerjanya itu depan monitor. Mungkin monitornya banyak nih Pak ya. Ada berapa 9, ada 4 gitu kan. Dia menghabiskan waktunya di depan monitor. Ya, jadi dia kerja. Kerjanya trading Pak. Dagang lewat itu. Memang itu bukan orang yang sampingan, enggak. Full time trader Pak.